Selamat pagi, sahabat rohani HKBP Jatinegara. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi di Saroa HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya pernah membaca dalam satu uplet yang kalimatnya berbunyi begini: kritis berpikir, bijak dalam bertindak. Kalimat ini sangat menggugah hati saya dalam setiap berpikir dan bertindak. Karena secara singkat dalam Nats hari ini mengajarkan tentang betapa pentingnya menjaga pikiran yang dilahirkan dari hati dan fokus pada hal-hal yang baik dan benar, terutama di hadapan Tuhan. Paulus menasihati jemaat Filipi untuk merenungkan hal-hal yang membawa kebaikan, tentunya kebaikan yang mengarah pada untuk memuliakan Tuhan. Dan dari pikiran inilah lahir bagaimana orientasi hidup yang sebenarnya yang baik menurut kehendak Tuhan. Pikiran sangat berpengaruh dalam hidup kita. Apa yang kita pikirkan, apa dan bagaimana orientasi hidup kita, dan itulah yang mempengaruhi sikap dan perkataan dan hal-hal yang etis yang kita lakukan sehari-hari. Paulus mengingatkan kita agar fokus pada hal-hal yang positif dan benar. Karena dengan menjaga pikiran kita juga sepatutnya menjaga kehidupan secara rohani dan moral kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan yang penuh dengan gangguan dan godangan dan tantangan, sangat begitu mudah barangkali ada banyak yang begitu mudah tergoda oleh hal-hal yang negatif. Cara khusus misalnya buat anak kita yang remaja, karena gampang dipengaruhi hal-hal yang begitu pesatnya perkembangan misalnya teknologi digital ini dan hal-hal yang negatif yang ada di dalamnya. Tetapi kita yakin dan percaya melalui renungan hari ini, karena Paulus menekankan bahwa kita harus merenungkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil dan suci. Ini berarti kita harus terus-menerus menjaga integritas kita dan berusaha mengikuti nilai-nilai yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau yang sesuai dengan firman Tuhan. Paulus juga menyebutkan hal-hal yang manis dan sedap didengar. Tetapi perlu juga cermat dan hati-hati hal-hal yang manis atau yang sedap didengar. Karena hal-hal yang manis dan sedap didengar bisa juga menghanyutkan seseorang biar terjerumus ke hal-hal yang negatif. Saya umpamakan misalnya,
hal-hal yang manis dan dengar. Ibarat misalnya, saya ibaratkan seperti permukaan laut. Permukaan laut begitu tenang, begitu sedap dilihat dan manis, permukaannya indah. Tetapi kalau kita ke dalamnya, arusnya begitu deras yang bisa menghanyutkan orang atau kapal. Ini berarti kita memang harus memfokuskan pikiran kita pada hal-hal yang membawa kedamaian, yang membawa kebahagiaan, dan juga keharmonisan. Pemikiran yang positif akan membawa pengaruh baik bagi diri kita sendiri. Pemikiran yang positif akan melahirkan hal-hal yang konstruktif dalam hal persekutuan atau kekerabatan kita sehari-hari. Bagi di lingkungan keluarga dan juga barangkali di lingkungan sekitar kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, merenungkan kebajikan dan hal-hal yang patut dipuji, yaitu dengan merenungkan hal-hal yang baik, akan membantu kita dalam pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kebajikan, keadilan, dan hal-hal yang patut dipuji harus menjadi fokus utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, bahwa semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, suci, dan yang manis dan dengar, kiranya semuanya itu Tuhan menjadi kebajikan bagi kami dalam menghadapi hari-hari kami yang banyak godaan dan tantangan. Melalui firman-Mu Tuhan, senantiasa agar kami senantiasa kritis berpikir dan bijak bertindak, di mana sedang langsung Tuhan banyak godaan dan tantangan yang mempengaruhi hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman dalam Saroha di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Amin.